Sejak 45, sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini apa? Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia. Ini janji kemerdekaan kita sebagai negara. Dalam perjalanannya, setiap 5 tahun sekali kita mengevaluasi rute perjalanan ini. 5 tahun sekali. Seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, kita ada titik berangkat dan titik ujung. Sepanjang perjalanan, setiap jalan 2 km kita berhenti. Lihat kompas, memastikan bahwa masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang, maka kita geser sedikit, luruskan, ambil rutenya. Terus 5 tahun sekali kita lakukan itu. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju pada tujuan Republik ini, keadilan. Terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting adalah dengan program yang masuk akal, yang secara jangka panjang memang justified begitu ya, secara resources memang memungkinkan, dan secara teknik, secara keilmuan memang masuk akal. Jadi apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut. Dan mohon diingat, ini mungkin juga para pejabat publik yang lain, ya namanya kuasa publik atau jabatan publik memang ada batas. Tapi dia tampil sebagai Anies yang dicanangkan sebagai calon presiden. Dengan kata lain, dia adalah calon presiden dari koalisi yang berada di luar pemerintah. Oleh karena itu wajar apabila dia hadirkan kengerian-kengerian, penilaian-penilaian bahwa ada sesuatu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun. Mengapa dia usung tema seperti itu? Karena koalisi ini dicap sebagai antitesisnya Joko Widodo. Karena itu yang dia usung adalah perubahan. Para fasilitator, penyelenggara, KPU, Bawaslu-nya harus netral, independen. Termasuklah fasilitator dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa, tentu juga memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanah konstitusi harus dijalankan dengan netral tadi. Artinya semua tokoh aktor politik, Zilvia, dia punya preferensi pemilih, mungkin preferensi pilihan. Satu, kedua juga bisa jadi berada di kubu politik atau partai politik tertentu. Tapi ketika terkait dengan otoritas yang dimilikinya, dia berada di dalam suatu kekuasaan negara, maka posisinya ada fasilitator, bukan kontestan. Jadi harus bisa membedakan di mana sedang menjadi bagian dari kontestan, berada di kubu, dan di mana ketika posisinya ada sebagai fasilitator. Fasilitator berarti harus berdiri sama rata di semua kontestasi berdiri. Dan hal ini adalah negara. Anies Baswedan mengulas tujuan Pilpres, kalimatnya menyentil Jokowi. Dikutip dari jpnn.com Kota Bogor, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pilpres bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Bakal Capres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menjelaskan, sejak Indonesia merdeka terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Alhamdulillah perjalanan kita sudah panjang dan tadi sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia tahunnya 1945. Sejak tahun 1945 sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan, kata Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran Minggu 11 Juni.
Anies mengemukakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Jadi, kemerdekaan kita sebagai negara dalam perjalanannya setiap 5 tahun sekali mengevaluasi rute perjalanan, ujar pria kelahiran 7 Mei 1969 itu. Anies menjelaskan, setiap 5 tahun sekali seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan titik ujung, setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang geser sedikit, ambil rutenya kemudian diluruskan, kata Anies Baswedan. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju tujuan republik ini. Jadi tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok 5 atau 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah setiap 5 tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, ungkap Anies. Anies Baswedan mengatakan bahwa Pilpres bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Bakal Capres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menjelaskan, sejak Indonesia merdeka terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sejak tahun 1945, sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan, kata Anies saat menghadiri acara Halal Bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran Minggu 11 Juni. Jadi, kemerdekaan kita sebagai negara dalam perjalanannya setiap 5 tahun sekali mengevaluasi rute perjalanan, ujar pria kelahiran 7 Mei 1969 itu. Anies menjelaskan, setiap 5 tahun sekali seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan titik ujung, setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Bakal Capres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menjelaskan, sejak Indonesia merdeka terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa Pilpres bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia.